Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Raka Kumara dengan NIM 164252663. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas besar saya dari mata kuliah TTKI. Langsung saja ke slide presentasinya. Saya mengangkat judul presentasi dengan judul Jawa Barat di atas energi geotermal. Mengapa sih kami memilih geotermal sebagai topik bahasan dari kelompok kami? Kita semua tahu kalau kebutuhan energi nasional saat ini terus meningkat, sementara ketergantungan pada energi fosil menimbulkan dampak lingkungan dan resiko keberlanjutan, sesuai dengan yang kita pelajari juga dari mata kuliah Sustainability. Energi geotermal hadir sebagai sumber energi terbarukan yang stabil, rendah emisi, dan sangat potensial di wilayah vulkanik seperti Jawa Barat. Dibandingkan dengan sumber energi yang lain, seperti di sini contohnya sumber energi surya, minusnya adalah bergantung pada intensitas matahari, di mana saat malam hari kita tidak dapat menggunakan sumber energi tersebut dong. Kemudian sumber energi angin, yang tidak stabil sepanjang waktu. Kita tidak bisa menentukan apakah angin dapat berhembus kencang atau pelan di saat waktu-waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, ada hidro yang bergantung dengan curah hujan dan debit air. Sudah jelas ya. Kenapa sih kami memilih Jawa Barat? Selain karena kami memang tinggal di Jawa Barat dan tentunya kami lebih paham eh, mengenai kondisi wilayah di Jawa Barat, kondisi geologi sangat mendukung. Banyak gunung api aktif dan sistem hidrotermal di Jawa Barat itu sendiri. Kemudian, ketersediaan data relatif lengkap. Banyak penelitian, laporan pemerintah, dan data yang terbuka, sehingga memudahkan kami untuk menggunakan data-data tersebut yang kemudian akan kami olah dalam tugas kali ini. Kemudian ada kontribusi nyata terhadap energi nasional, karena Jawa Barat sudah memiliki dan mengembangkan beberapa PLTP yang aktif. Baik, di sini kelompok kami mengangkat tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah potensi energi panas bumi di Jawa Barat, kemudian ada faktor geologi yang mendukung pengembangan geotermal, dan yang terakhir tantangan serta peluang dalam pemanfaatan energi geotermal di Jawa Barat. Berikutnya ada metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai yang tertulis juga nanti di makalah. Kemudian pendekatan tersebut memiliki tiga tahap utama. Kenapa sih kami memakai pendekatan ini? Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis potensi energi panas bumi di wilayah Jawa Barat berdasarkan kondisi geologi, data pendukung, serta kaji literatur yang relevan. Langkah yang pertama yaitu identifikasi sumber, yaitu mengumpulkan berbagai literatur ilmiah yang relevan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan datanya. Kemudian, studi pustaka, membaca dan memahami serta mencatat informasi penting yang kami dapat dari studi literatur tersebut. Kalau yang terakhir ada analisis, yaitu membandingkan dan menghubungkan teori dan data yang telah diperoleh dengan kebijakan aslinya, kebijakan aktual yang saat ini diterapkan di pemerintahan. Berikutnya ada teknologi pemanfaatan energi panas bumi. Selain pemanfaatan langsung yang mungkin lebih kita kenal, yaitu pada sektor pertanian, industri pangan, ataupun pariwisata, seperti contoh yang sudah tertulis. Adapun pembangkit listrik, di sini kami membahas tiga, yaitu dry steam, flash steam, dan binary cycle. Dari pembangkit ini dibedakan berdasarkan karakteristik reservoirnya. Dari sini kita lihat kalau dari poin utama dari ketiga pembangkit tersebut adalah pada reservoirnya. Yang pertama, dry steam, yaitu reservoir dominasi uap dan tanpa separator, yang artinya efisiensinya lebih tinggi dan biayanya lebih rendah. Contohnya di Indonesia ada PLTP Kamojang dan PLTP Darajat. Yang kedua ada flash steam, yaitu reservoir dominasi air bersuhu tinggi yang menggunakan pemisahan fasa. Dapat dikembangkan menjadi double flash dengan kurang lebih 15-25% lebih daya yang digunakan. Contohnya PLTP Wayang Windu dan PLTP Salak. Yang terakhir ada binary cycle, sumber panas menengah
menengah sampai ke rendah yang menggunakan sistem tertutup dan emisinya mendekati nol. Sangat cocok untuk optimalisasi brine dan brine sisa dan lapangan tua. Berikut ini ada gambar atau ilustrasi dari masing-masing pembangkit listrik tersebut ya. Baik, kemudian ada energi dan sistem panas bumi. Kajian teori ini mencakup konsep energi panas bumi sebagai energi terbarukan, kondisi geologi Jawa Barat yang mendukung sistem geotermal, serta klasifikasi sistem panas bumi yang menentukan teknologi pemanfaatannya. Dari energi panas bumi, kita semua tahu kalau energi panas bumi ini berasal dari panas internal bumi atau peluruhan radioaktif inti bumi. Kemudian, panas bumi juga bersifat terbarukan dan beroperasi selama 24 jam. Itulah yang membuat panas bumi ini lebih unggul dari sumber yang lain. Emisi karbon sangat rendah dibanding dengan energi fosil. Kemudian ada geologi panas bumi di Jawa Barat. Indonesia berada pada zona subduksi aktif, yang artinya aktivitas magmanya juga lebih aktif. Kemudian Jawa Barat terletak di busur vulkanik Sunda dan dinominasi batuan vulkanik kuarter dan struktur sesar aktif. Struktur geologi berperan sebagai jalur migrasi fluida panas. Kemudian ada sistem panas bumi. Berdasarkan entalpinya, dibagi menjadi tiga, yaitu high dengan suhu lebih dari 225 derajat Celcius dan mid yang digunakan sebagai pembangkit listrik utamanya. Kemudian ada yang medium 125 sampai 225 derajat Celcius yang digunakan sebagai binary cycle. Lalu terakhir low dengan suhu kurang dari 125 derajat Celcius yang digunakan untuk pemanfaatan langsung. Kemudian ada pula berdasarkan fluid reservoir yang dominasi uap yaitu dry steam dan dominasi air yaitu flash atau binary. Berikutnya ada nih tantangan, peluang, dan strategi pengembangan geotermal di Jawa Barat. Tantangannya sendiri dibagi menjadi 4 tantangan. Kami membagi tantangannya menjadi 4 bagian, yaitu tantangan teknis, sebagai contoh geologi yang kompleks dan reservoir yang dalam, yang artinya resiko pengeborannya sangat tinggi. Kemudian ada pula tantangan dari segi ekonomi, biaya eksplorasinya besar, plus kurang lebih 30-40%, yang menyebabkan minat investor rendah. Kemudian ada pula tantangan sosial, yaitu penolakan masyarakat akibat kekhawatiran dampak lingkungan. Ini udah jelas karena pasti kita sebagai masyarakat pun akan khawatir kalau alam kita diapa-apain. Kemudian yang terakhir ada regulasi, yaitu perizinan yang rumit dan banyak WKP berada di kawasan konservasi. Dari segi peluang, ada kebutuhan listrik Jawa Barat terus meningkat. Kemudian dukungan kebijakan EBT nasional dengan target 23% dan inovasi teknologi. Lalu strateginya apa sih yang menurut kami efektif untuk dilaksanakan? Yang pertama, sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat. Sudah jelas untuk untuk membuat hal ini terjadi perlu kerjasama dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang dapat harus saling mengerti satu sama lain. Kemudian ada sosialisasi dan edukasi publik yang intensif. Dan yang terakhir pengembangan pemanfaatan panas bumi non listrik. Jadi, apa sih hasil dan pembahasannya? Berikut ini sudah saya rangkum dan juga sudah saya eh, highlight poin-poin pentingnya. Jadi, energi panas bumi memiliki keunggulan dibanding sumber energi terbarukan yang lain, terutama dari sisi stabilitas pasokan daya. Kemudian emisi karbon yang sangat rendah, serta efisiensi penggunaan lahan yang tinggi. Kondisi geologis Jawa Barat juga kebetulan yang berada pada zona subduksi aktif dan busur vulkanik quarter dan didukung oleh keberadaan sistem sesar dan reservoir bertemperatur tinggi. Ini sangat mendukung wilayah ini sebagai salah satu lumbung energi panas bumi nasional. Meskipun demikian, pengembangan panas bumi masih mendapat tantangan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada tantangan teknis yaitu resiko dan kompleksitas geologi serta hambatan non teknis yaitu perizinan dan penerimaan masyarakat. Namun tantangan tersebut tentunya dapat diakselerasi dan diselesaikan melalui pemanfaatan teknologi binary cycle untuk optimalisasi energi bersuhu menengah dan pembangunan pemanfaatan langsung atau direct use yang mampu meningkatkan dampak ekonomi lokal secara berkelanjutan. Saya rasa
Itu saja cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.